Seperti kita tahu banyak bahkan masjid-masjid yang kalau masuk Islam suruh bayar, betul ya? Nggak di Jawa Timur, nggak di Jakarta. Nah ini yang harus kita luruskan. Misalkan ada kok di, saya tidak menyebutkan kotanya ya. Jadi kota besar di Jawa Timur itu masjid jameknya itu meminta uang 1,5 juta untuk masuk Islam. Jakarta juga ada. Tapi saya telusuri bro, pelakunya si Fulan ini tolong, akhirnya ini nasihat dari kawan-kawan yang lain, nggak usah sudah sudah di sini. Oh, kalau saya nanti kalau ada sampai orang yang masuk Islam dimintai biaya, WhatsApp-nya di screenshot kirim ke saya, buktikan siapa orangnya, saya cari orangnya yang berani minta biaya orang masuk Islam bayar. Karena masuk Islam itu malah dikasih zakat, asnaf menerimanya. Satu lagi, inilah buku pedoman panduan mualaf terbaik yang ada di Indonesia saat ini untuk mualaf. Mengapa begitu? Menangani persoalan di lapangan itu cekatan luar biasa. Saya pernah kejadian ya, waktu itu evakuasi mu'alaf yang disekap oleh orang tuanya di Surabaya, dan masya Allah saya kabarkan kepada kawan-kawan yang di Yogyakarta MJ ini, waktu itu kepada Ustadz Amrul ya, langsung berangkat kok, ya berangkat langsung Ke Lampung juga dia berangkat. Langsung berangkat membantu kami evakuasi di Surabaya. Dan kita komunikasi dengan kepolisian, dengan TNI. Jadi ikhlas mereka tidak ada istilahnya ada keinginan sesuatu syarat kepada kami, tidak ada. Bantu ya bantu, pulang ya pulang begitu, nggak minta apa-apa. Nah, gitu. Jadi memang betul saya merasakan MJ ini bergerak dengan keikhlasan. Nah, seperti itu Pak Hani. Ya, dakwah itu bahasa itu rasa. Insya Allah kita bisa merasakan mana yang sungguh-sungguh karena Allah atau mana yang hanya cuma pandai berkata-kata retorika belaka. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan insya Allah Allah akan menunjukkan yang mana sih yang sungguh-sungguh berjuang karena Allah atau hanya sekedar mengeksploitasi mualaf. Seperti kita tahu banyak bahkan masjid-masjid yang kalau masuk Islam suruh bayar, betul ya? Nggak di Jawa Timur, nggak di Jakarta. Nah ini yang harus kita luruskan. Misalkan ada kok di, saya tidak menyebutkan kotanya ya. Jadi kota besar di Jawa Timur itu masjid jameknya itu meminta uang 1,5 juta untuk masuk Islam. Jakarta juga ada. Tapi saya telusuri pelakunya si Fulan ini tolong, akhirnya ini nasihat dari kawan-kawan yang lain, nggak usah sudah nggak usah sudah di sini. Oh, kalau saya nanti kalau ada sampai orang yang masuk Islam dimintai biaya, WhatsApp-nya di screenshot kirim ke saya, buktikan siapa orangnya, saya cari orangnya yang berani minta biaya orang masuk Islam bayar. Karena masuk Islam itu malah dikasih zakat, asnaf menerimanya. Satu lagi, inilah buku pedoman panduan mualaf terbaik yang ada di Indonesia saat ini untuk mualaf. Mengapa begitu? Bikinan MC, bikinan Ustadz Ridwan dan tim, namanya Ustadz Ridwan Wicaksono. Itu masya Allah, beliau juara dunia Olimpiade yang berprestasi, sekarang ada di kota Jepang bersama istrinya. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan beliau. Dan ini buku yang terbaik. Mengapa terbaik? Mungkin bisa di zoom. Mengapa saya bilang buku panduan praktis hijrah mualaf terbaik? Begini ceritanya, dan begini buktinya. Orang baru masuk Islam biasanya dikasih Al-Quran. Orang baru masuk Islam biasanya dikasih buku panduan sholat, tapi tulisannya Arab semua, lalu langsung artinya bahasa Indonesia. Apakah seseorang yang baru masuk Islam bisa baca alif bata saja mau?
Apakah dia bisa menyambung semua huruf itu menjadi suatu alif, lam, lam, oh tahu. Kalau bacanya apa? Nggak tahu. Nah, tapi ini contohnya. Ini contohnya. Nanti mungkin kalau nggak dari video di zoom dan scan sendiri ya. Di sini ada tulisan Allahu Akbar. Kalau di buku panduan lain tulisannya cuma Allah Maha Besar. Lah Arabnya bacanya apa? Tapi di buku MCY ada Latinnya Allahu Akbar. Lalu surat, misalnya surat harus baca Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah itu biasanya cuma dikasih Al-Fatihah, terus di bawahnya langsung dikasih arti dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Kalau kita hafal Bismillahnya, bisa baca nggak Bismillahnya? Nah, tapi dia enggak. Di sini ada Latinnya, lihat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah dia mengamat-amati Arab dan tulisannya, mualaf ini paham. Akhirnya semua mualaf binaan Mualaf Center Yogyakarta mengetahui apa yang dibaca beserta artinya. Karena banyak umat muslim yang bisa baca panjang ala ini itu ar-Rahman, tapi nggak tahu artinya. Bahkan Fabiai alai rabbikum ada apa artinya? Nggak tahu. 31 kali diulang nggak tahu. Tapi lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. Dia sebut dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, katakanlah wahai orang-orang kafir. Jadi mualaf ini butuh buku seperti ini. Silahkan lembaga-lembaga yang lain kalau ngasih buku mualaf ini contohnya bisa minta ke Mualaf dari Jakarta. Bagaimana dia baru masuk Islam paham bacaan sholat? Ini baru ngomong itu, belum yang lain. Cara wudhu ada banyak di sini dan buku ini sudah mewakili. Insya Allah buku ini sudah mewakili. Jangan dibilang, oh orang nggak suka baca, tidak. Buku ini akan sangat mewakili untuk belajar mualaf jarak jauh online. Yang dia tidak sempat, dia kerja, dia tidak sempat online, dia baca ini cukup. Ini ada ibadah, akidah, lengkap semua. Rukun iman, rukun Islamnya lengkap, adab-adabnya lengkap, doa-doanya lengkap, akhlaknya pun lengkap. Jadi mualaf itu jangan diajarin yang furuqiyah dulu. Nah, karena ini pengalamannya begitu lama dari 2001, 20 tahun, dia langsung bikin bukunya nih akhlak. Bukankah adab yang baik akan memberikan ilmu yang baik? Ini lebih dari cukup buku ini. Mohon ustadz-ustadz, guru-guru yang kami cintai, bukan berarti ustadz nggak baik, tapi kan ustadz-ustadz ini punya bidang masing-masing. Kalau Ustadz Arifin Ilham ya rahimahullah itu bidangnya zikir. Terus kalau Ustadz Yai Abdullah Jinastiar itu tauhid. Ya, jadi ini sudah sangat baik dan mewakili. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk lembaga mualaf yang lain. Ya, baik. Closing ya, sebelum kita tutup, mari kita bersama untuk support Mualaf Center Yogyakarta ini, karena ini adalah lembaga yang beneran ya, lembaga yang beneran. Saya dari Mualaf Center Hagia Sophia ya, lembaga berbeda, tapi sangat merasakan sekali bahwa kami belajar banyak dari MCY ini. Walaupun MCY ini ada di Yogyakarta, namun kepedulian kepada masyarakat ini, masyarakat mualaf itu sampai terasa ke seluruh Indonesia. Jadi walaupun tidak peduli, misalnya ada mualaf yang butuh bantuan ya, di Nias atau di Kalimantan, tetap MC ini tangani. Jadi keikhlasannya itu terasa banget. Dan ini mudah-mudahan MC seluruh mualaf center seluruh Indonesia bisa belajar banyak dan mencontoh dari keteladanan yang diberikan oleh Mualaf Center Yogyakarta ini. Demikian begitu barangkali Pak Hani. Ya, saya secara pribadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah yang telah mentakdirkan adanya Mualaf Center Yogyakarta yang sudah jelas ditulis di Lauhul Mahfuz, dan mari jadikan ini untuk meningkatkan giroh kita, menjaga isah dan marwah kita, dan mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Mari kita bersinergi bersama-sama, dan mari secara pribadi saya berterima kasih. Dari MCY inilah saya berangkat. Dari MCY inilah lahir Mualaf Center Indonesia dan Ikhlas Foundation. Ada peran serta mereka di sana. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semua yang terlibat di MCY dengan kebaikan dunia akhirat. Dan saya menghimbau kepada seluruh yang mendengar, insya Allah inilah lembaga Mualaf Center
yang saya rekomendasikan untuk kita dapat berperan serta di dalamnya, yang insya Allah baik pengurus dan semua terlibat di dalamnya bisa bertanggung jawab dunia akhirat, tidak melakukan komoditas, tidak menjual mualaf, tidak menggembar-gemborkan, tapi kalau Anda mau mendapat pahala, salah satunya sedekah yang mengalir atau ilmu yang mengalir, silakan bergabung dan silakan sisihkan harta Anda untuk mendukung pergerakan mualaf Jakarta. Dan sedekah adalah bukti dari iman kita. Walaupun saya di Ikhlas Indonesia, walaupun saya di Mualaf Center Indonesia, walaupun saya di Mualaf Center Darussalam, walaupun saya di Mualaf Center Asidik, sama saja. Ketika saya butuh bantuan, MCY pun akan membantu. Jadi kita adalah umat yang satu, yang tidak terpisahkan oleh lembaga, harokah, dan mahzab. Kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita semua adalah hamba-hamba Allah yang sama di mata Allah. Nabi kita sama, Allah kita sama, tujuan kita sama. Insya Allah sampai jumpa di jannah Allah untuk berkumpul selama-lamanya dan saling memberi syafaat. Barakallahu fikum. Baik, kami akhiri demikian. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.